Saudara-saudara, para sahabat Suyanto.id, sampai jumpa lagi. Bukan sampai jumpa, kita jumpa lagi. Selamat berjumpa lagi. Kita sudah keseleo nih. Jadi kesayangan channel kita, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan membicarakan dengan Bu Dr. Nikmah Nurbaiti, merupakan kelanjutan sesi yang kemarin yang belum tuntas. Tema besar kali ini adalah bagaimana kita bisa membuat rumah itu nyaman bagi anak-anak. Tentu saja kita bertanya, bagaimana rumahnya jadi nyaman buat 3 putra-putri yang ternyata sekarang mereka bisa menjalani pendidikan yang sukses di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Itu tentu mempunyai perjalanan yang tidak singkat dan harus ditanamkan berbagai values dia di rumah itu. Kalau rumah kita itu bagaikan neraka untuk anak-anak, saya yakin anak-anak akan mencari surga di luar rumah, sehingga akan mendapatkan karakter dan nilai tentu tidak kita inginkan. Nah, sampai saat ini Bu Nikmah sudah siap. Dan apa kabar Bu Nikmah? Baik Prof, kabar baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana Prof Yanto sore hari ini? Sehat selalu. Ya, amin. Kita harus sehat Bu, karena COVID-nya sekarang ini sudah 1 hari 10.000 tambahannya. Jadi katanya ada orang mengatakan bahwa COVID saat ini tidak seperti bulan Maret. Kalau bulan Maret itu mendapatkan COVID itu bagaikan bagaikan suatu judi. Jadi sekarang adalah arisan. Jadi arisan itu tunggu giliran katanya. Tapi harus hati-hati. Nah, ini gimana Bu tentang konsep rumah yang nyaman? Jadi setiap orang merasa feel at home dengan rumah yang nyaman untuk semuanya, untuk anak, untuk keluarga, sehingga memberikan ekologi lingkungan yang kondusif untuk belajar dalam banyak hal. Bagaimana Bu konsepnya? Baik Prof, ngobrol kita sore hari ini, bincang-bincang sore kita hari ini adalah tentang rumah yang nyaman. Kalau saya bercerita tentang rumah yang nyaman, bukan berarti rumah saya sudah sangat nyaman ya Prof ya. Nanti kalau begitu jadi kita nggak berani cerita apa-apa. Seperti contoh misalnya kalau kita belum pernah ke Amerika, kemudian kita takut cerita tentang Amerika, nanti nggak jadi cerita gitu ya Prof ya. Jadi saya sebetulnya diajak bincang-bincang sama Prof juga agak bingung. Wah, kan belum bisa menjadi contoh yang baik. Nanti dikira, Bu Nikmah kayak gitu ya. Tapi saya ambil cerita tadi. Kalau saya belum pernah ke Amerika, kemudian saya tidak punya keberanian bercerita tentang Amerika, nanti malah nggak jadi cerita gitu. Jadi intinya bahwa ketika kita cerita, mungkin dari buku, mungkin dari pengalaman orang lain, tidak harus yang saya rasakan sendiri, tetapi mungkin ada juga yang sudah saya lakukan. Baik Prof, tentang rumah yang nyaman untuk anak-anak, ada yang sering kita dengar Baiti Janati gitu ya Prof ya. Iya betul. Surgaku, bukan Nikmah Nurbaiti, harapannya juga sama sih. Wah iya, sesuai namanya Bu ya, Nurbaiti. Iya Prof, Baiti Janati, jadi rumah itu kalau bisa sangat nyaman, surga untuk siapapun yang ada di situ. Nah, bagaimana menciptakan rumah yang nyaman? Ada dalam bahasa Inggris ditulis begini, house is made of bricks and home is made of love. Jadi kalau rumah bangunannya itu dibuat dari batu bata, tapi kalau keluarga dibuat dari cinta. Nah, sehingga ada namanya broken house, ada namanya broken home. Kalau broken house tuh rumahnya aja yang rusak, itu masih nggak apa-apa gitu. Nah, bagaimana our house bisa menjadi our home? Bagaimana rumah itu bisa menjadi rumah dalam arti keluarga, di situ banyak cinta, di situ banyak kasih sayang. Nah, sebuah rumah yang penuh kasih sayang, saya yakin akan sangat nyaman untuk anak-anak. Untuk ibu-ibu nih yang biasanya ibu-ibu itu kan
rapih sekali, tertib sekali. Dari satu sisi bagus, membuat anak-anak disiplin, membuat anak-anak tahu tempat yang bersih, dan seterusnya, pendidikan karakter juga. Tapi di sisi lain, kalau anaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, takut rumahnya kotor, itu malah anak-anak nanti jadi, aduh di rumah aja nggak boleh ngapa-ngapain, terus aku ngapa-ngapainnya di mana, gitu ya, Prof ya. Nah, jadi rumah yang nyaman adalah ketika anak-anak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan baik, dalam hal yang benar, dan juga tanpa terlalu banyak aturan-aturan yang membelenggu mereka sehingga tidak bisa melakukan apapun. Pernah saya baca buku itu Sakuntala Dewi, orang ahli pendidikan juga di sebuah negara lain. Suatu saat berkunjung ke sebuah rumah. Rumah itu rapih sekali, kemudian Sakuntala, ahli pendidikan anak-anak itu bertanya kepada ibu yang punya rumah. Ibu, rumahnya rapi sekali, dan ibu itu dengan bangga, oh ya, anak-anak saya itu rapi sekali, kemudian taat sekali, dan mereka pokoknya disiplin sekali. Tapi Sakuntala Dewi sambil tersenyum menangis dalam hati. Bagaimana mungkin anak-anak bisa berkembang dengan nyaman ketika aturannya nampaknya strict sekali, semuanya hampir nggak ada hal yang tidak di tempatnya, semuanya rapih banget. Kayaknya itu malah membelenggu. Jadi saya kira rumah yang nyaman adalah ketika anak-anak itu merasakan kasih sayang, perhatian orang tua, dan bisa melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang nyaman. Mungkin itu, Prof. Ya, jadi saya kira bisa kita bedakan ya. Rumah itu dalam bentuk bangunan, dalam bentuk bangunan house tadi, tapi ekologinya, environment-nya dibentuk bisa menjadi home, tempat tinggal yang nyaman. Oleh karena itu mungkin Bu ya, kita bisa membedakan rumah itu dalam bentuk fisik dan non fisik. Ya non fisik itu antara ya lingkungan, kemudian suasana kebatinan, termasuk aturan tadi. Sehingga saya juga merekomendasikan rumah yang nyaman bagi anak, itu terutama bagi anak kecil, itu ya biar saja anaknya gambar-gambar di tembok itu, jangan tidak dilarang. Nanti kalau anak sudah gede baru cat temboknya, dicat ya baik lagi. Si asal nulis di temboknya nggak pakai lipstik ibunya, atau nanti dimarahin mamanya. Ya, disediakan alat tulis yang beneran. Lalu kalau bagi anak-anak Bu Nikmah yang ketiga-tiganya itu yang sekarang sudah sukses menamatkan di perguruan tinggi, yang 2 sudah tamat kan, yang 2 Bu dari UI dan ITB, yang 1 masih di UGM. Ini apakah masa kecilnya juga begitu ya? Apakah suka memporak-porandakan barang fisiknya, tapi untuk mencari kebahagiaan batin anak itu? Pernah terjadi enggak, atau dilarang, atau didorong, atau dibiarkan, diawasi? Nah, ini banyak pilihan saya kira Bu. Gimana dulunya? Iya, Prof. Mungkin sama dengan anak-anak lain. Anak-anak saya juga sama, kamarnya nggak rapi-rapi amat. Bahkan ketika Mbok dirapiin kamarnya, itu malah dia bilangin, saya pernah baca buku kok Bu, anak kreatif itu kamarnya berantakan. Jadi kalau saya berantakan berarti saya kreatif. Ya. Sebenarnya itu alibi juga. Tapi memang saya pernah membaca begitu sih, Prof. Tapi bukan berarti sah-sah saja untuk sangat berantakan, untuk mengatakan kreatif sih, enggak. Ya wajar, cuman memang tidak terlalu rapih, banyak buku di mana-mana, kemudian gitar, buku, sembarangan juga sih. Hanya memang paling tidak ya saat-saat tertentu rapi, tapi lebih banyak tidak rapihnya. Artinya tidak rapinya, tapi itu isinya buku, kemudian novel, kemudian alat-alat sekolah begitu sih. Ya, sejak kecil dia punya ide Bu, misalnya apakah berdiskusi dengan Bu Nikmah mengenai tempat-tempat barang. Ini harusnya di mana, harusnya di mana. Ada juga anak yang ibunya itu naruh barang selalu dipindah, barang selalu dipindah. Ternyata ada seleranya sendiri anak itu. Pernah menjumpai begitu tidak itu? Iya, Prof. Saya beri kebebasan saja sih di rumah, kamarnya silakan, kamarnya masing-masing begitu. Beberapa saat saya melihat, melihat isinya, barangkali ada hal-hal yang tidak tepat begitu, tapi secara umum ketika itu wajar saja. I give them freedom, saya berikan kebebasan. Ya. Itu rumah mereka, itu kamar mereka. Ya, tapi untuk bikin rumah nyaman itu dan hati mereka juga nyaman dengan rumah, apa yang dilakukan Bu Nikmah itu dalam arti kan tidak saja
lingkungan rumah itu diciptakan dengan dialog, dengan masang-masang gambar, dengan pot. Tapi kan bisa juga ada diplomasi perut, misalkan saja masak yang enak supaya anak itu betah di rumah, supaya anak itu merasa miss ketika ibunya lama nggak masak makanan yang dicintainya. Pernah dilakukan itu, Bu? Ya, begini Prof. Mungkin yang kami sering kangen ketika kami saling pergi jauh, misalnya saya yang pergi berapa hari, bapaknya yang pergi berapa hari, atau anak yang pergi berapa hari, yang kami rindukan nampaknya sih suasananya. Kita ngobrol bareng, atau kalau di rumah rame-rame nyanyi bareng, lebih banyak ngobrol barengnya sih seru biasanya pada cerita yang cerita lucu dari banyak tempat, kemudian kita obrolkan bareng bersama, kadang juga diskusi agak serius tentang rotok enggak ya sendiri tentang bangsa ini begitu. Atau kadang tapi kalau sudah kita mikirnya jangan mikir negara, yuk mikir lagi anak-anak kita, mikir lagi keluarga kita, atau baca novel satu yang sama kita obrolin bareng, atau film, atau kalau anak-anak diskusinya mungkin lagu. Jadi lebih banyak yang kita rindukan adalah ketika kesempatan kita ngobrol bareng, cerita seru dan guyonnya yang rame-rame itu. Ya, dan arguing di antara berlima itu. Mungkin pernah juga ya, bergrup-grup siapa mendukung siapa itu suatu ketika mungkin pernah terjadi juga ya. Pernah. Ya, untuk beberapa hal sering terjadi beda pendapat, kemudian mungkin saya dengan anak yang satu, bapaknya dengan anak yang lain, kemudian kita beda pendapat, tetapi akhirnya rame-rame aja begitu. Nanti diakhiri dengan makan atau apa. Jadi sering sekali kita diskusi untuk hal-hal yang dari sangat ringan seperti tentang how to care our children, kemudian sampai kemudian buku, kemudian mungkin membaca bersama-sama, atau mungkin isu-isu kalau anak-anak laki-laki biasanya tentang olahraga dan seterusnya. Nah, itu kan kelihatannya yang ketika mereka sudah gede, Bu ya. Ketika masih kecil-kecil itu untuk membuat betah apa ya anak-anak kecil itu? Diberikan mainan setumpuk gitu ya. Oke. Waktu anak kecil yang paling membuat mereka betah di rumah buku, Prof. Oh. Jadi waktu saya guru yang masih muda, saya tidak punya uang banyak, itu dulu kan uangnya sedikit, bukan berarti sekarang sudah banyak ya, Prof. Dulu uangnya sedikit itu kalau ke pasar saya nggak punya uang untuk beli banyak hal, saya belinya ke buku loak. Ini satu hal yang mungkin lucu, Prof, yang mungkin keluarga lain nggak lakukan. Jadi saya kalau ke pasar, di pasar Purworejo itu ada pasar besar, itu saya kalau ke pasar tidak beli baju, tidak beli apa gitu, kebutuhan dapur, tapi saya belinya waktu itu anak-anak saya kecil Bobo, majalah Bobo, dan saya beli yang second. Satu buku itu harganya waktu itu hanya Rp500. Dengan uang Rp20.000 saya bisa membawa Bobo banyak sekali ke rumah, dan itu jadi bahan bacaan yang membuat mereka betah berhari-hari. Ya. Oh, itu Bobo new edition atau backdate edition gitu? Itu udah lama, Prof, udah lama. Jadi bukan yang baru, kalau yang baru kan mahal. Dan saya sebagai guru baru waktu itu, I cannot afford them. Saya tidak bisa membelinya. Jadi saya belinya buku second, dan itu saya suruh baca anak-anak, atau kadang saya bawa ke perpustakaan sekolah, pinjam buku di perpustakaan sekolah, atau kadang bahkan sampai saya ajak ke rumah teman saya. Teman saya ada yang dosen, bukunya banyak, begitu saya ajak anak-anak main ke sana, pinjam buku. Dan yang lain sampai sewa. Waktu itu masih ada persewaan komik, persewaan buku. Anak-anak menyewa. Nampaknya yang membuat mereka betah di rumah, diem gitu, membaca. Jadi semuanya suka sekali membaca. Itu mungkin yang agak berbeda. Ya, itulah kita bersyukur kalau punya anak-anak atau cucu yang suka membaca. Oleh karena itu nenek-nenek itu saya kira perlu memberi umpan kepada cucunya buku-buku supaya dia memiliki kesenangan membaca, karena bangsa Indonesia itu sangat-sangat tidak senang membaca. Kalau kita misalnya melihat orang-orang Barat, kita kan lihat Bu ya, mereka itu di mana-mana baca, di pesawat, di kereta, nggak pernah ngobrol. Kalau kita itu kok senangannya ngobrol, asik kelihatannya. Nah itu karena tidak dibentuk sejak kecil di kita. Itu bedanya, Prof. Kalau kita bepergian itu. Kalau kita bepergian itu saya guyon sama teman-teman. Kalau saya mau jalan-jalan bepergian itu tas saya isinya itu makanan, minuman, arem-arem gitu kan, Prof.
Kalau orang sana kan beberapa itu isinya buku, jadi di tas mereka minimal ada 1 atau 2 buku. Nah ini yang mungkin harus kita mulai. Jadi ketika kita nganggur sebentar, menunggu di pesawat, menunggu boarding, baca buku. Jadi isi di tasnya kita pun makanan full lagi, makanan tapi full, ya. Arem-arem kan ada bukunya lah. Dan minyak angin juga saya kira. Iya, Prof. Ya, itu literasi kita rendah. Makanya di PISA kita juga rendah karena budayanya belum ada. Budaya itu adalah values in practice. Jadi mempraktekkan nilai itu tidak seperti membalik telapak tangan. Saya yakin putra-putri Bu Nekma sudah punya budaya membaca karena sejak kecil sudah diberi umpan membaca. Tapi bagi yang tidak suka membaca, itu saya kira baca itu merupakan siksaan seperti dihukum gitu. Sehingga para keluarga baru, keluarga muda, perkenalkanlah kepada anak-anak kita itu bagaimana buku bacaan. Coba lihat Bu Nekma kalau ke pasar aja tadi kan oleh-olehnya tidak geduk, tidak utri, tapi bobo, walaupun bobo sudah lama, tapi yang penting kan anak itu membaca, karena dengan membaca itu timbul imajinasi, dan imajinasi itu sangat penting bagi anak-anak. Nah, kemudian kehidupan kenyamanan itu, bagaimana memperkenalkan masalah religiusitas kepada anak-anak, Bu? Kalau di keluarga Bu Nekma itu, caranya mendidik anak supaya dia mengenal agama. Sebab saya punya teman bahwa hidup di negara yang modern, tapi sangat-sangat menjerit hatinya karena anaknya sulit untuk dikenalkan nilai-nilai agama. Gimana caranya, Bu? Baik, Prof. Ini saya kira juga hampir semua ibu saat ini atau keluarga saat ini berkesempatan sangat besar untuk mendidik anak-anak dengan agama, apalagi dengan ada TPQ dan seterusnya. Nah, di lingkungan kami sih di sini pertama ngaji dengan keluarga, dengan ayah, itu jelas ya, dengan bapaknya jelas, kemudian seperti keteladanan yang kemarin kita bincangkan, paling tidak makmum pada ayahnya, kemudian ngaji pada ada tetangga yang ngajarin ngaji. Kemudian waktu anak-anak kecil memang kami juga dekat dengan masjid tinggalnya, jadi berjamaah dan seterusnya. Lingkungan kami insya Allah lingkungan yang lumayan bagus di bidang agama, anak-anak bisa belajar dari situ. Pernah nggak punya pertanyaan yang sulit dijawab? Tuhan di mana? Nggak pernah ya? Ya enggak, Prof. Saya pernah ditanya, Tuhan di mana? Di atas sana. Ya gimana jawabnya? Kan sulit juga, yang gampang di atas. Setelah naik pesawat tetap bertanya lagi, di mana katanya sudah di atas. Nah itu nggak apa-apa, itu anak-anak nggak mengerti. Anak-anak pengen tahu yang banyak. Pengen tahu, karena dia kan curiosity-nya itu sangat tinggi sekali. Lalu dari anak-anak itu, dari cara membaca, bahan bacaan, sudah bisa nggak dideteksi? Apa sih keinginan anak-anak itu? Atau Bu Nekma mengalir saja, terserah mereka? Iya, anak-anak cowok-cowok sih bacanya dulu paling suka komik gitu ya, Prof. Paling suka komik di situ. Kemudian apa ya komik yang terkenal ya kayak Conan, nah waktu itu terkenal sekali Conan gitu ya. Jadi komik-komik detektif anak-anak begitu. Tapi setelah agak mulai besar membaca novel-novel karya Indonesia maupun novel-novel luar negeri. Pada SMP, SMA sudah baca novel dan kita baca bersama-sama. Kadang seri dari produksi Indonesia, penulis Indonesia kita juga baca bareng-bareng. Itu, Prof. Gimana? Mereka tertarik belajar bahasa Inggris nggak? Karena ibunya kan orang bahasa Inggris. Nah, yang lucu harusnya kan ibunya ngajarin itu ya, Prof ya. Yang lucu anak-anak belajar bahasa Inggris malah bukan dengan ibunya. Jadi suatu saat yang besar saya kirim kursus bahasa Inggris malahan. Kenapa? Karena kalau diajar ibunya kok nggak enak ya kayaknya. Akhirnya saya kirim kursus, tapi hanya sebentar ya. Hanya kalau kami ngobrol di rumah untuk hal yang sangat serius, itu pakai bahasa Inggris. Atau kalau malah saya marah, saya pakai bahasa Inggris. Gitu. Nah, tapi kalau ngobrol serius, kita pakai bahasa Inggris. Atau ketika saya agak marah, dalam tanda kutip, saya pakai bahasa Inggris. Iya, memang ada hambatan psikologis mengajari anak itu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa berpikir objektif. Ya sama mirip lah. Di dunia ini saya kira nggak ada suami yang sukses mengajari nyetir istrinya gitu ya. Ya malah istrinya dikursusin nyetir toh, Prof.
Lebih baik dikursusin karena begitu masuk mobil, baru 5 menit sudah bertengkar. Iya, Prof. Dispute mengenai cara nyetir itu. Nah, Iya. kemudian anak-anak itu apakah pernah misalnya minta petunjuk doa apa yang harus dijalani, kemudian harus dibimbing apakah sholat apa gitu oleh Bu Nemah, atau biar saja mereka biar tahu sendiri cara mendidiknya itu? Wah, ini pertanyaannya berat, saya nggak bisa jawab ini. Eh, mengalir saja sih, Prof. Artinya saya hanya meminta mereka untuk melakukan yang terbaik. Pokoknya tanggung jawab dengan Tuhan. Kemudian untuk mereka, saya pernah diajari siapa suka belajar. Ya, kalau kita mendoakan anak, yakinkan bahwa itu yang terbaik untuk anak. Sehabis sholat, atau kadang kita tanpa sadar, ibu-ibu tanpa sadar kita bekerja, kita berjalan, kita apa, kita hanya minta, ya Allah, berikanlah anak-anak yang terbaik. Selalu begitu. Mungkin tanpa sadar kita mendoakan mereka, bahkan di setiap tempat, setiap kita berhenti bekerja sebentar, atau kita apapun, kita akan kepikiran anak-anak. Kemudian ketika jauh jarak memisahkan, ya sudah, hanya ya Allah berikan mereka keselamatan dalam menjalani hidup ini, mereka sehat, dan diberikan yang terbaik, jalan yang benar. Mungkin itu. Oh, dengan cara begitu saya kira ini ya, frekuensinya itu tembus kepada hati mereka. Karena doa seorang ibu itu luar biasa. Saya pun sukses itu juga karena doa ibu. Saya kira. Jadi walaupun ibu saya itu buta huruf, kalau saya ujian itu saya kirimi jadwalnya, Bu, biar dibacakan oleh kakak-kakak saya. Dia juga nggak ngerti, tapi berdoa. Tapi rasanya seperti yang saya baca itu keluar semua. Nah, itulah saya nggak tahu apakah itu memang, saya percaya itu bisa terjadi karena doa seorang ibu tentu saja Allah akan memberi cara yang paling baik. Nah, sekarang kan putra putri Bu Nemah sudah besar, sudah pergi dari rumah ya yang dua, dan sudah jauh gitu. Apa yang dirasakan itu kalau sudah gede-gede itu? Merasa kehilangan atau biasa saja, Bu? Ya jelas, Prof, ada yang berbeda, tetapi mengantar mereka jauh dari rumah itu sebuah kebahagiaan ketika melihat mereka juga sudah bahagia dengan keluarganya. Jadi kehilangan tapi membahagiakan. Jelas kita merindukan mereka, tapi saatnya mereka untuk mandiri dengan keluarganya, dan melihat mereka bahagia walaupun kita kehilangan, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa juga. Ya, dan untuk membuat anak-anak betah di rumah, kerasan rumah menjadi semua orang feel at home, itu saya kira fairness itu perlu dijaga. Saya kira saya mendengar dalam kehidupan keluarga yang orang tuanya itu tidak bisa adil, dalam arti ya mungkin kita manusia nggak bisa adil ya 100% gitu, tapi kan harus tidak diekspresikan secara eksplisit. Apakah Bu Nemah juga punya pikiran begitu ya? Mungkin ada rasanya beda terhadap yang satu dengan yang lain, tetapi itu bukan berarti ketidakadilan. Mungkin hanya rasa saja. Pernah merasakan begitu, Bu, di konteks rumah nyaman itu tadi? Ya, Prof. Jadi ini untuk semua ibu ya, atau semua keluarga. Jadi dalam perlindungan anak itu sebenarnya untuk tumbuh kembang anak ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Oh, ini rotok teori Siti. Oh ya, bagus, Bu. Saya ikut dengarin. Biasanya kita ngobrolnya kan santai ya, Prof. Artinya yang pertama di dalam rumah supaya nyaman itu, 1, no discrimination. Tidak ada diskriminasi. Yang kedua, no violence, tidak ada kekerasan. Yang ketiga, apapun yang dilakukan terbaik untuk anak. Dan yang keempat, dengarkan pendapat anak. Saya di Jakarta lama menulis buku ini untuk sekolah-sekolah. Jadi bagaimana sekolah atau rumah itu memperhatikan 4 hal itu. Yang pertama, no discrimination. No discrimination itu artinya seorang ibu kalau punya putra 3 atau 4 itu tidak membuat diskriminasi antar anak itu. Kalau di sekolah, apalagi kalau di sekolah jelas sekali ya, misalnya membedakan anak yang pintar sama anak yang kurang, itu kemudian perlakuan kita berbeda, itu diskriminasi. Kalau di rumah ya kita hindari, misalnya kadang-kadang ibu-ibu gini nih, kamu itu kok nggak seperti kakakmu toh, kakakmu itu pinter, tampan, diem, kamu itu, nah ini tanpa sadar itu diskriminasi dan itu menyakitkan bagi anak. Ini
mungkin tanpa sadar maksud ibu itu mendidik anaknya supaya mencontoh kakaknya. Tetapi bahasa-bahasa seperti itu diskriminasi. Kamu itu loh beda banget sama kakakmu itu loh. Kakakmu itu terdiam. Nah ini kan diskriminasi. Kemudian yang kedua juga anak kalau dibegitukan itu mungkin agak dalam, itu nggak kerasa maunya ibunya itu benar. Dan yang kedua no violence, tidak ada kekerasan. Nah kekerasan itu ada 1-2 mungkin ibu bapak zaman dulu itu kekerasan fisik. Kalau nakal sedikit mungkin diteplak, apa mungkin jingkit gitu, atau zaman dulu ceritanya katanya di Bondo itu. Prof, tahu nggak ya? Yang tangannya di belakang diikat itu zaman dahulu kala ya, Prof. Kalau sekarang udah masuk Komnas HAM, itu udah masuk laporan. Nah, kekerasan fisik mungkin sudah tidak ada, tapi barangkali saat ini adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu barangkali orang tua labeling itu, kamu itu loh lendet sekali, kamu itu kok pelan sekali, gitu kan aja kok nggak bisa apa-apa sih misalnya. Ini kan kekerasan tapi verbal. Nah kekerasan verbal yang mungkin sangat banyak terjadi ketika orang tua, ada sebuah buku menulis seorang anak tiap hari itu hanya mendapatkan hal-hal positif seperti sanjungan, pujian itu hanya sekitar 65 kali, dan hal-hal negatif, sentimen negatif kayak gitu nggak bisa, kamu kok lelet banget, itu 170-an kali. Nah sehingga anak-anak tiap hari muatannya itu lebih banyak hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Nah, sehingga jangan heran kalau anak TK itu masih, siapa yang mau pipis? Saya, Bu. Siapa yang mau nyanyi? Saya, Bu. Tanpa beban mereka rame banget. Begitu di SD, begitu di SMP, itu muatan tadi semakin banyak dari orang tua, mungkin dari guru. Sehingga kalau di SMA, who will do number one? Jadi mereka jadi takut untuk berekspresi, takut untuk berbuat salah, takut untuk ini. Nah, jadi kadang-kadang orang tua masih violence dalam arti kekerasan verbal. Kemudian barangkali ada kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu misalnya seperti melecehkan atau apa, itu tidak harus dalam hal dilakukan betul, tapi hal-hal yang disampaikan tapi agak ke arah sana itu juga nggak etis. Kemudian yang ketiga adalah lakukan yang terbaik di rumah, apapun itu demi anak. Katakanlah, oh ini ngecat apa, ya udah yang terbaik untuk anak, maunya apa. Oh ini ruangannya harus begini, itu juga untuk anak. Diberi meja belajar atau beli TV atau komputer. Oh anak butuh komputer, ya komputer dulu, pokoknya apapun demi anak. Dan yang keempat adalah dengarkan pendapat anak. Sering sekali kita bilang, udah kamu diem aja, ini kan keputusan Bapak Ibu. Nah hal-hal semacam ini yang anak-anak mesti nggak nyaman. Tapi kalau 4 itu dilakukan, insya Allah nyaman. Tapi memang style untuk parenting itu bergeser luar biasa. Zaman saya dulu ketika ada tamu itu nggak boleh namanya dengarkan, itu diusir. Iya. Kalau disuruh pergi jauh-jauh ya, Prof. Justru ada tamu diperkenalkan, dia bisa percaya diri, tidak seperti zaman dulu kalau anak itu di rumah ceriwis banget, begitu keluar halamannya ditanya, ini siapa namanya, terus gelubet di bokongnya ibunya nggak pede. Iya. Jadi, kalau ada tamu ya biarlah saling say hello kepada tamunya, setelah dikenalkan. Itu diminta ke tempat tidur karena bapaknya mau bicara yang serius misalkan saja. Nah saya kira itulah pembicaraan kita kali ini, saudara-saudara pecinta suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan platform untuk belajar sepanjang hayat. Saya mengundang kepada saudara-saudara yang memiliki pengalaman, pengetahuan yang bisa dibagikan untuk belajar sepanjang hayat di antara kita, hubungi alamat suyanto.id di email redaksi@suyanto.id. Demikian Bu Nikmah, saya terima kasih bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan sukses selalu Bu Nikmah ya. Terima kasih Prof atas kesempatannya, bincang-bincangnya. Terima kasih sekali Prof, sehat selalu juga. Terima kasih kembali.